الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya mas sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita rahmat serta kasih sayangnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya Allah memberikan kepada kita kesehatan dan juga taufik untuk kita kembali hadir salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka kita menuntut ilmu, dalam rangka kita mempelajari agama Islam. Semoga Allah Azza wa Jalla dengan hadirnya kita di sini berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya hingga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan saat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Halal Haram Bisnis Online dikarang oleh Al-Ustaz Amin Rubaiz hafizallahu wara'ah. Pembahasan kita kali ini pembahasan yang benar-benar spesial, karena beliau membahasnya dengan sangat apik. Namun tentu jamaah sekalian, karena ini masalah kontemporer, tergantung dari sudut pandang seorang melihatnya, maka mungkin akan kita dapati beberapa perselisihan. Setahu anak, pembahasan uang online juga di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer kadang oleh Ustaz Arwandi belum dimasukkan oleh jamaah. Kalau cetakan yang baru ya. Makanya ini termasuk pembahasan yang sangat bagus sekali yang coba dihadirkan oleh Ustaz Amin Rubaiz hafizallahu taala dalam bukunya beliau. Semoga Allah berikan manfaat kepada kita semua. Dan pembahasan kita adalah digital currency atau uang online yang hakikatnya jamaah sekalian benar-benar baru ya. Terutama di zaman sekarang setelah tersebarnya internet secara masif ya di kalangan masyarakat. Dan digital currency ini atau uang dalam bentuk online menjadi salah satu pilihan dalam bertransaksi. Maka kita akan bahas beberapa pembahasan yang sangat bagus sekali jamaah sekalian. Semoga Allah berikan kepada kita
pemahaman di dalam pembahasan kita kali ini. Nah, yang ada bukunya silakan bisa dilihat di halaman 144. Halaman 144. Nah, saya mau baca jemaah. Fadhal. Uang online atau digital currency. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Barangkali pembahasan ini butuh penelitian yang mendalam karena harus melibatkan disiplin ilmu ekonomi keuangan. Untuk itu dari awal saya mohon izin, saya hanya akan membahas bagian yang kita memiliki kepentingan dengannya. Kita tidak membahas sejarah mata uang atau penggunaan emas, real money di masa silam. Kita hanya akan melihat apa yang ada sekarang. Sebelumnya saya mengajak Anda untuk menyamakan istilah pembahasan terkait uang. Ada dua hal yang perlu dibedakan. Uang atau money atau alat tukar adalah alat pembayaran transaksi. Mata uang, currency adalah alat pembayaran transaksi ekonomi di suatu negara. Batasan dan definisi di atas sebagian saya ambil dari Wikipedia, sebagian dari artikel di internet. Anda boleh setuju, boleh tidak, tapi saya kira bukan itu tujuan utama kita. Nah, digital currency ini bacanya currency. Anda kata belum bisa bahasa Inggris apa? Bahasan ini merupakan pembahasan yang penting ya untuk kita ketahui. Dan Ustaz Hafizahullah Ta'ala memulai tentang menyamakan istilah. Dan kita sudah membahas jamaah sekalian dalam muamalah la musyaha fil istilah. Tidak ada pertentangan dalam sebuah istilah, karena pada asalnya muamalah bukan merupakan bagian dari ibadah. Selama bisa menggambarkan suatu transaksi yang berlaku, maka itu bisa dijadikan sebagai salah satu gambaran dalam sebuah transaksi. Dan Ustaz Hafizahullah Ta'ala menyebutkan terkait uang ada dua hal yang perlu dibedakan. Uang atau bahasa Inggrisnya money atau alat tukar adalah alat pembayaran transaksi. Alat pembayaran. Adapun mata uang currency adalah alat pembayaran transaksi ekonomi di suatu negara. Ada perbedaan sedikit ya. Karena kalau mata uang ini ada kaitannya dengan negara yang mengeluarkan mata uang. Adapun uang maka ini secara umum lebih kepada alat tukar di dalam sebuah transaksi atau alat pembayaran dalam sebuah transaksi. Kata beliau, Anda boleh setuju dan boleh tidak, tapi saya kira bukan ini tujuan utama kita. Namun ingin Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala memberikan muqaddimah dalam pembahasannya. Nah, dari batasan di atas, saya ingin menggarisbawahi bahwa satu alat tukar bisa disebut mata uang jika dijamin oleh negara, seperti rupiah, real, dolar, yen, euro, dan seterusnya. Jika kita lihat di uang kertas yang kita punya, di situ tertulis alat pembayaran yang sah. Kita sering menyebutnya dengan fiat money. Untuk itu, ketika kita berbelanja di suatu negara, mau tidak mau kita harus mengakui kalau uang yang dikeluarkan bank sentral negara tersebut sah digunakan dalam transaksi, terlepas apakah di sana ada backup emas ataukah tidak. Selanjutnya pembahasan kita dalam bagian ini saya pilih menjadi dua kajian. Yang pertama seputar jasa lalu lintas uang seperti exchange,
wallet atau payment gateway. Yang kedua, penggunaan uang digital di dunia maya. Nah, beliau ingin memberi garis bawah, suatu alat tukar bisa disebut mata uang jika dijamin oleh negara. Dan jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, mata uang kenapa bisa dijadikan sebagai alat tukar dan dianggap untuk bisa membeli atau bertransaksi dengan mata uang tersebut. Dahulu kertas itu tidak memiliki harga. Namun setelah dituliskan di dalamnya atau di atasnya sebuah nama, maka menjadi berharga. Tergantung dari negara yang mengeluarkan. Seperti rupiah, real, dolar, yen, euro atau dinar misalnya. Dan mata uang tertinggi sekarang apa jemaah? Ada yang tahu? Hah? Real Qatar atau dinar Kuwait? Hah? Nah, euro masih di bawahnya dinar Kuwait. Setahu Anda dinar Kuwait. Satu dinar Kuwait itu sekitar 54.000. Tahu berapa? 4.000. Makanya pernah dilihat di video ya, orang-orang Kuwait membakar apa? Dolar, karena masih di bawahnya jemaah. Masih di bawah. Apa yang menentukan itu jemaah? Harga kertasnya? Ayo, backup atau kekuatan finansial dari sebuah negara. Makanya bisa dikatakan mata uang. Satu dinar Kuwait dengan 1.000 rupiah sama-sama kertas gak jemaah? Kertasnya jemaah? Sama kertas. Beda dengan emas. Antum megang emas dengan kertas, ya beda. Ayo untuk jemaah, ketika yang membedakan adalah sebuah nama, maka yang berlaku di sana adalah ekonomi sebuah negara. Kalau kita membahas sejarah mata uang, habis waktunya jamaah, karena yang kita bahas adalah uang online. Ketika beliau menyebutkan belanja di sebuah negara, maka mata uang akan berlaku tergantung dari bank sentral negara saat digunakan dalam transaksi. Terlepas apakah di sana ada backup emas ataukah tidak. Karena dahulu setiap mengeluarkan uang kertas ada backupnya atau ada nilai emas yang dicetak pada setiap lembar tersebut. Tapi sekarang tidak jauh. Yang menjadi alat ukur atau yang menjadi acuan adalah tingkat ekonomi sebuah negara. Allah Ta'ala alam, sampai sekarang ana masih belum mengetahui kenapa bisa tinggi dinar Kuwait. Mungkin ahli ekonomi di sini bisa menjelaskan. Selanjutnya pembahasan kita, karena kita lebih terfokus dengan uang online-nya atau digital currency-nya, maka beliau membagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama seputar jalur lalu lintas uangnya, seperti exchange atau walletnya, e-walletnya atau payment gateway-nya, semuanya online. Dan yang kedua penggunaan uang digital di dunia maya secara umum. Nah, nanti nih ikhwan baca, saya mau baca. Nah, ada bukunya.
Untuk Mbak. Jasa lalu lintas uang online dalam ekosistem virtual currency yang berkaitan dengan lalu lintas uang pada umumnya melibatkan tiga pelaku: exchange, wallet, dan payment. Exchange merupakan platform tukar menukar mata uang digital atau fiat money atau dengan sesama digital currency lainnya. Wallet menyediakan layanan untuk menyimpan, mengirim, dan menerima digital currency. Payment menyediakan gateway atau jalur yang menghubungkan antara pengguna digital currency melalui transaksi pembayaran. Nah, Ustadz Hafizallahu Ta'ala memulai dalam pembahasan jasa lalu lintas uang online ya, agar lebih tertata pembahasannya, maka beliau membagi menjadi 3 jenis. Ini secara umum saja, bisa jadi nanti ke depannya ada tambahan jamaah. Ini yang berkembang atau tersebar di masyarakat ya. Yang pertama exchange. Apa itu exchange? Platform tukar menukar mata uang digital dengan fiat money atau dengan sesama digital currency lainnya. Misalnya rupiah yang di dalam sebuah rekening bank ditukar dengan dolar dalam rekening bank. Itu dengan sistem digital ya. Jadi fisiknya sama sekali tidak kita pegang. Hanya berdasarkan angka. Yang kita tahu digital itu numerik ya, angka saja. Kita memegangnya tidak cuma. Kalau kertas masih bisa dipegang. Ini digital sama sekali kita tidak pegang. Hanya sebuah angka-angka. Wallet yang kedua. Wallet adalah dompet ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Menyediakan layanan untuk menyimpan. Kalau tadi tukar menukar, kalau wallet ini menyimpan atau mengirim dan menerima digital currency. Menerima digital currency ini lebih kepada menyimpan dan juga mengirim. Adapun kalau payment, yaitu menyediakan gateway, jalur yang menghubungkan antara pengguna digital currency melalui transaksi pembayaran. Dan 3 hal ini insyaallah akan dibahas secara lebih spesifik oleh Al-Ustadz Hafizallahu Ta'ala. Nah, Saya tidak berbicara soal peranan mining di sini, karena akan kita bahas ketika mengupas tentang kripto atau currency. Jika kita perhatikan, ketika layanan di atas murni jual beli jasa, dan dalam masalah jual beli jasa, pemberi jasa berhak menerima upah selama A. Jasa yang diberikan statusnya mubah. B. Hubungan pemberi jasa dengan klien tidak mengandung unsur tolong-menolong dalam maksiat. Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Jangan tolong-menolong untuk melakukan perbuatan dosa atau tindakan melampaui batas. Karena itu, dalam penggunaan jasa exchange, wealth, atau payment dikenakan biaya jasa. Insya Allah tidak masalah. Nah, nyawas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak berbicara soal peranan mining. Mining ini artinya menambang ya. Ini akan kita bahas nanti dalam cryptocurrency. Apa itu nanti insyaallah ada pembahasannya. Jika kita perhatikan
ketiga layanan di atas murni jual beli jasa, exchange, kemudian wallet, satu lagi gateway atau payment gateway. Ini semua jual beli jasa dalam transaksi yang diberlakukan. Maka pada asalnya jamaah sekalian, jasa yang diberikan statusnya mubah. Karena kita ambil dari kaidah di awal, dalam setiap transaksi selama tidak ada hal yang terlarang di dalam syariat, maka pada asalnya mubah. Sampai bisa dideteksi atau diketahui ada pelanggaran syariat di dalamnya. Dan yang kedua, hubungan pemberi jasa dengan klien tidak mengandung unsur tolong-menolong dalam maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan melampaui batas. Ini kaidah yang umum juga. Kalau tidak ada larangan dan syariat dan juga saling tolong-menolong dalam berbuat kemaksiatan, maka pada asalnya tiga hal yang tadi disebutkan, yaitu exchange, wallet, dan payment, boleh dikenakan biaya jasa dan insyaallah tidak masalah. Nah, penggunaan uang digital di dunia maya. Selanjutnya kita beralih ke masalah kedua, penggunaan uang digital di dunia maya. Bisa jadi Anda lebih luas pengetahuan mengenai keberadaan aneka uang digital di dunia maya atau maya. Karena itu, kalaupun apa yang Anda ketahui tidak saya bahas di sini, jujur itu karena tidak saya tahu. Selanjutnya, saya minta Anda mengikuti alur pembagian saya. Saya memahami secara umum uang digital ada dua. Satu, uang digital yang muhoroba, yaitu uang digital yang memiliki back of money yang dijamin negara. Seperti e-money di Indonesia ada nilai saldo berimbang dengan nilai rupiah yang di top up oleh pengguna. 2. Kebalikan dari pertama, uang digital tidak menghatok. Itulah uang digital yang tidak memiliki backup money, sehingga tidak dijamin negara, seperti cryptocurrency yang dikembangkan sekarang. Kita bahas bagian pertama, uang digital muhatab. Saya batasi di sini untuk pembahasan e-money dan PayPal. Hukum e-money. Sebentar. Ya, Mas Allah Subhanahu wa taala setelah membahas tentang jasa dalam lalu lintas uang, beliau membahas selanjutnya penggunaan uang digital di dunia maya. Penggunaan uang digital di dunia maya, kata beliau, sangat luas ya, dan banyak berkembang di zaman sekarang. Dan kata beliau, dengan ketawaduannya ya, kerendahan hati, beliau mengatakan bisa jadi pembaca lebih luas pengetahuannya mengenai keberadaan aneka uang digital, seperti yang berkembang juga di Cina ya. Ada aplikasi WeChat ya, situ bisa melakukan pembayaran dalam bentuk aplikasi. Ini salah satu juga uang digital. Karena itu kata beliau, apa yang Anda ketahui tidak saya bahas di sini. Jujur itu karena saya tidak tahu. Insyaallah salah satu tawaduan beliau hafizallahu taala. Karena memang jamaah sekalian banyak sekali uang digital yang beredar di dunia maya. Dan untuk lebih memahaminya, beliau meminta kepada pembaca mengikuti alur pembagian. Dan beliau
secara umum uang digital ini terbagi menjadi dua. Yang pertama uang digital dengan mughatah atau mughatah. Apa makna mughatah? Bisa dibaca di footnote-nya. Ini berlaku untuk uang kartal ya, sama dengan uang digital, yaitu apa? Nilai nominalnya jauh lebih tinggi dibandingkan nilai intrinsiknya. Dan uang digital lebih parah lagi jemaah. Ada harganya enggak? Kalau kertas masih bisa kita pegang, ini digital jemaah, megang aja enggak bisa gitu. Benar ya? Jauh sekali nilai intrinsiknya ya daripada nilai nominalnya. Dan pada asalnya uang ini ketika diterbitkan dengan backup yang real, yaitu emas atau perak. Emas atau perak. Dahulu uang kertas atau uang kartal itu juga backupnya emas sebelum akhirnya menjadi fiat money yang menjadi patokan adalah kekuatan ekonomi sebuah negara. Meskipun zaman sekarang itu tidak terjadi, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Dr. Profesor Sa'ad bin Turki Al-Khazlan dalam kitab beliau Muamalat Mahaliyah Al-Mu'asirah. Kalau seandainya jamaah sekalian mampu membaca literatur dengan bahasa Arab, maka sangat dianjurkan ya untuk membaca kitab ini, karena ini menjadi salah satu rujukan untuk menelisik dan lebih mendalami pembahasan tentang transaksi kontemporer yang terjadi di dalam masyarakat. Beliau memberikan contoh uang digital mughatah ini adalah e-money di Indonesia yang tersebar dan juga digunakan oleh masyarakat kita ya. Ketika nilai saldo berimbang dengan nilai rupiah saat di top up oleh pengguna. Contohnya paling mudah, e-money adalah e-money yang digunakan untuk melakukan pembayaran di gerbang tol. Ini e-money yang kita ketahui secara umum. Ketika kita top up 100.000, maka tertulis digitalnya 100.000 dan kita bisa membayar gerbang tol ketika kita ingin menggunakan fasilitas tersebut. Nah, alhamdulillah seperti wajib sekarang ya jemaah. Enggak menyediakan lagi pembayaran dengan tunai. Oke. Adanya paling kalau habis saldonya dibantu dengan top up oleh pegawai di sana. Ketika kita meng-top up jamaah sekalian, maka nilai digital tersebut sama dengan nilai uang kalau seandainya itu berbentuk kartal, berbentuk kertas. Paham di sini jamaah? Yang kedua, nah ini yang lebih mutakhir lagi, teknologi yang lebih maju. Mungkin kedepannya ada yang lebih maju lagi, yaitu apa? Uang digital yang tidak mughatah atau tidak memiliki backup fiat money di dalamnya, sehingga sama sekali tidak dijamin negara. Dan pencetusnya atau yang pertama yang memunculkannya adalah cryptocurrency, dikenal dengan Bitcoin. Bitcoin ini pelopor yang jamaah sebelum setelahnya akhirnya ada beberapa uang digital cryptocurrency ini yang tidak memiliki sama sekali backup kecuali nilai dari uang digital tersebut. Dan insyaallah ada pembahasan. Bisa dipahami jamaah, dua jenis uang digital. Uang digital yang mughatah, yaitu yang ada backupnya, dan ada yang tidak.
Yang pertama ini seperti imani, atau yang kedua kita membahas tentang uang digital yang tidak mugotoh, yang tidak memiliki backup, yaitu cryptocurrency-nya. Nah, masuk jamaah hukum imani. Hukum imani. Sebelumnya kami ajak Anda untuk melihat definisi uang. Mengingat kata uang bukan termasuk istilah yang berasal dari syariat. Definisi kata uang kita kembalikan pada pemahaman yang berlaku di masyarakat atau euro. OJK mendefinisikan uang sebagai berikut: segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memahami suatu kewajiban. Definisi serupa disebutkan pula dalam artikel di Wikipedia. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional definisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran uang dan jasa. Kondisi diterima masyarakat bisa berbeda-beda mengikuti perkembangan zaman. Karena itu ada benda yang di masa silam menjadi mata uang, namun selanjutnya tidak diperlakukan. Sebaliknya, ada sesuatu yang dulu belum dikenal sebagai mata uang, saat ini sudah digunakan sebagai mata uang. Kita mengenal mata uang digital pasca semaraknya transaksi online yang beredar di masyarakat, sehingga jika kita sepakat dengan pertimbangan euro yang berlaku di masyarakat, uang digital bisa kita sejajarkan sebagai uang yang sah, karena uang ini telah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, apakah e-money bisa disebut mata uang digital sehingga berlaku hukum bagaimana uang kartel? Terlebih dahulu kita akan melihat hakikat e-money. Hakikat e-money. Nah, jamaah sekalian, pembahasan yang pertama hukum imani ya. Sebelumnya kami ajak Anda untuk melihat definisi uang, karena definisi uang ini merupakan salah satu tolak pijakan dalam memahami imani jamaah sekalian. Kata uang bukan termasuk istilah yang berasal dari syariat. Definisi kata uang kita kembalikan kepada pemahaman yang berlaku di masyarakat. Karena sejak dahulu tidak ada istilah uang di dalam syariat kita. Dan uang ini berkembang di masyarakat. Dan tidak ada ketentuan secara utuh berkaitan dengan uang. Maka dikembalikan kata Ustaz Hafizallahu Ta'ala kepada urf, atau apa yang diketahui oleh masyarakat di saat istilah tersebut berkembang di dalamnya. OJK mendefinisikan uang sebagai berikut. Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban. Jadi beliau atau OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan, salah satu bagian dari pemerintah untuk menjaga dan juga memantau peredaran alat pembayaran atau jasa keuangan yang berkembang di masyarakat. OJK ini memberikan sebuah pengertian segala sesuatu, maka ini mencakup apa saja yang dikatakan sebagai uang, mau digital, kartal, karena di situ disebutkan segala sesuatu yang diterima secara umum, kemudian sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban. Maka kalau kita mengambil istilah atau pengertian dari OJK, uang tidak hanya berbentuk kertas atau fisik ya, tapi bisa berbentuk
digital, karena dikatakan segala sesuatu. Masuk waktu Isya jemaah. Sebelum. Adapun dalam artikel Wikipedia ya. Wikipedia ini semua orang bisa menambahkan, mau dia seorang peneliti atau seorang yang tidak memiliki gelar, karena Wikipedia ini open source. Benar enggak jemaah bacanya open source? Semua orang bisa menambahkan. Di Wikipedia mengatakan uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar. Hampir sama dengan OJK, segala sesuatu ini setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum dan dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dan digital ini kita anggap benda nggak jemaah? Bisa diakui ya jemaah sebagai sebuah alat pembayaran. Nah, kalau kita mengikuti definisi dari uang di Wikipedia. Nah, azan terlebih dahulu jemaah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatiman akmalan wa rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Lanjutkan jemaah sekalian, kondisi kata beliau hafizallahu taala diterima masyarakat bisa berbeda mengikuti perkembangan zaman. Maka jemaah sekalian, kalau antum bicara uang digital pada tahun 80-an, antum diketawain, bener gak? Atau tahun 70. Karena mereka hanya mengetahui uang itu yang bisa dipay. Uang digital mereka akan tertawa dan tidak akan berlaku jemaah. Nah, saat itu belum ada atau belum dikenal yang namanya uang digital. Adapun sekarang Masya Allah sangat tersebar, dan sebagian negara sekarang sudah mulai malas menggunakan uang kartal. Nah, kalau tidak salah di negeri Cina jemaah, antum beli rata-rata udah malas megang, katanya kotor. Rata-rata punya HP kan, udah install satu aplikasi, katanya sekarang berkembang itu WeChat, itu bisa dipakai untuk transaksi hatta makanan di kaki lima. Itu mereka menggunakan uang digital, udah malas menggunakan uang kartal. Atau di Indonesia bisa jadi ke arah situ. Karena itu ada benda yang di masa silam menjadi mata uang namun selanjutnya tidak diperlakukan. Sebaliknya ada sesuatu yang dulu belum dikenal sebagai mata uang saat ini sudah digunakan sebagai mata uang. Karena tidak ada aturan sama sekali dalam syariat. Selama urf atau yang dikenal di kalangan masyarakat itu sebagai alat tukar, maka diberlakukan. Dan ada kaidah yang besar di dalam syariat kita, al-adah atau al-urfu muhakkam. Uruf ini atau suatu yang dikenal di kalangan masyarakat ketika tidak ada, dengan syarat apa? Tidak ada dalil yang jelas diatur oleh syariat, maka bisa dijadikan sebagai acuan. Al-adatu muhakkamah, ini dalam kaidah fiqhiyah. Ketika mengenal mata uang digital pasca semaraknya transaksi online yang beredar di masyarakat, kita sepakat dengan pertimbangan urf yang berlaku. Uang digital bisa kita sejajarkan sebagai uang yang sah, yang berputar atau yang digunakan oleh masyarakat. Yang alhamdulillah
hampir setiap transaksi sudah bisa menyediakan uang digital atau pembayaran secara digital, baik antara masyarakat ataupun misalnya toko-toko besar. Karena uang ini telah diterima oleh masyarakat, maka kita masuk pembahasan apakah e-money bisa disebut mata uang digital sehingga berlaku hukum sebagaimana uang kartal atau tidak. Kita akan masuk dulu pengertian dari hakikat e-money. Nah, ada jamaah. Hakikat e-money. Gantian yang baca coba. Ada yang bawa kitab lagi? Abu Salman. Fadhal. Hakikat e-money. Ada beberapa fitur e-money yang bisa kita jadikan acuan untuk menyimpulkan apa status e-money. Berikut keterangan fitur-fitur e-money yang dirilis resmi di web salah satu bank BUMN. Yang pertama, pengertian e-money. E-money merupakan kartu prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh beberapa lembaga keuangan sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran. Kedua, e-money telah menjadi alat pembayaran yang diresmikan pemerintah untuk beberapa jasa yang digunakan masyarakat, seperti pembayaran tol, pembayaran parkir, TPA, terminal parkir elektronik, pembayaran kereta, komuter lain, railing, Kuala Namu, pembayaran Transjakarta, Trans Jogja, Batik Solo Trans, pembayaran di SPBU Pertamina berlogo e-money, belanja di toko retail, Indomaret, Alfa Group, pembayaran di toko, wahana hiburan dan restoran berlogo e-money, dan lainnya yang akan dikembangkan di kemudian hari. Ketiga, saldo e-money bisa diisi dengan cara top up deposit di channel penjualan e-money seperti KC Bank, Merchant Retail Offline, Sales Representative e-money di beberapa gerbang tol, stasiun komuter lain, halte Transjakarta, vending machine e-money, merchant online tertentu, dan lainnya yang akan dikembangkan di kemudian hari. Selanjutnya, nilai uang akan tersimpan berupa saldo yang tersimpan pada chip kartu. Keempat, kartu dapat dipindah-tangankan sepanjang fisik kartunya berpindah. Kelima, biaya-biaya yang akan dikenakan. Harga pembelian kartu e-money bervariasi, bergantung pada edisi, desain kartu yang dibeli sesuai dengan kebijakan bank. Tidak ada biaya administrasi, biaya bulanan. Tidak dikenakan biaya atas klaim saldo kartu e-money yang rusak. Tidak ada nilai minimum transaksi dan dikenakan biaya pengisian top up saldo pada channel-channel non-bank. Misal ATM bersama, mesin EDC, selain EDC mandiri, toko retail, dan lain-lain, sesuai dengan kebijakan penyedia jasa top up. Yang keenam, e-money tidak akan berfungsi apapun jika tidak kita tukar dengan barang atau jasa. Sebagaimana layaknya uang yang akan di kartu debit tidak akan berfungsi sampai kita menukarkannya dengan sesuatu. Sehingga e-money berbeda dengan pulsa yang bentuknya jasa. Keterangan di atas kita jadikan sebagai tahapan tasawur untuk e-money. Selanjutnya kita akan melakukan tahapan taklif fikih, yaitu dengan melakukan pendekatan fikih untuk melihat akad dalam e-money. Ada 3 pendekatan dalam menyimpulkan e-money. Yang pertama, e-money adalah utang. Ketika user top up e-money, hakikatnya dia sedang mengutangi pihak provider. Dan selanjutnya, utang itu ditarik ketika user menggunakan jasa dengan pembayaran e-money. Kedua, e-money adalah jual beli jasa terutang, ijarah mauzuf fi dhimmah. Ketika user melakukan top up deposit, hakikatnya dia sedang membeli layanan jasa yang bisa dibayar dengan e-money, meskipun jasa yang dimaksud tidak jelas. Ketiga, e-money adalah mata uang, zaman. Sehingga pada saat user top up deposit sekian rupiah, kemudian tersisalah saldo e-money,
maka terjadilah akad tukar-menukar uang dengan uang. Nah, ya mas, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lagi. Dari membaca hakikat imani, beliau menjadikan acuannya adalah salah satu resmi atau tulisan resmi di web Bank BUMN ya. Beliau menyebutkan pengertian dari imani merupakan kartu prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh beberapa lembaga keuangan sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran. Ini pengertiannya. Yang kedua, alat pembayaran yang diresmikan pemerintah untuk beberapa jasa yang digunakan masyarakat. Ini baru beberapa jasa saja. Mungkin di waktu-waktu yang akan datang akan dikembangkan. Ini baru sebagian saja, pembayaran tol, pembayaran komuter lain dan yang semacamnya. Kemudian saldonya itu bisa diisi dengan cara top up deposit di channel penjualan imani. Selanjutnya nilai uang akan tersimpan berupa saldo yang tersimpan pada chip kartu. Dan yang keempat, kartu dapat dipindah tangankan sepanjang fisik kartunya berpindah. Berbeda dengan kartu debit ya. Tidak semua orang bisa menggunakan saat kartu tersebut dipindah tangankan karena ada apa? Ada pinnya. Adik-adik. Kalau imani ini siapa saja bisa menggunakan fisiknya karena tanpa ada pin. Ketika kartu imani ini pindah tangan, maka saldo yang ada di dalam kartu imani ini bisa digunakan oleh siapa saja. Ini untuk membedakan dengan kartu debit. Kemudian yang kelima, biaya yang dikenakan. Harga pembelian kartu imani bervariasi ya, tergantung dari desain atau dari fungsi yang didapat dari kartu imani tersebut ya. Dan tidak dikenakan biaya atas klaim saldo kartu imani yang rusak karena bisa diganti. Tidak ada nilai minimum transaksi dan dikenakan biaya pengisian pada channel-channel non-bank atau non-banknya seperti ATM bersama dan yang lainnya. Yang keenam, imani tidak akan berfungsi jika tidak kita tukar dengan barang atau jasa. Tidak akan berfungsi sampai kita menukarnya dengan barang atau jasa. Sebagaimana layaknya uang yang ada di kartu debit tidak akan berfungsi sampai kita menukarnya dengan sesuatu. Sehingga imani berbeda dengan pulsa yang bentuknya jasa. Kalau pulsa itu sudah berupa apa jemaah? Layanan jasa ya, untuk telepon misalnya atau SMS ataupun internet. Kalau digunakan dengan jasa yang lain tidak berguna. Adapun imani selama belum digunakan maka tidak bermanfaat. Maksudnya bermanfaat di sini belum bisa diambil faedahnya. Ini baru tasawurnya ya untuk imani. Jadi gambaran secara umum imani 6 poin yang disebutkan oleh Al-Ustaz yang diambil rujukannya dari salah satu Bank BUMN. Ketika kita mengetahui tasawur tentang imani, maka kita melangkah pada pembahasan selanjutnya dari tahapan untuk mengetahui hukum sebuah kasus dalam transaksi kontemporer. Setelah tasawur, yaitu langkah yang kedua adalah takyiful fikhi, pendekatan fikihnya. Maka ada disebutkan di sini 3 pendekatan fikih. Yang pertama, imani adalah utang. Jadi imani sedang menghutangi pihak provider. Dan utang itu ditarik ketika user menggunakan jasa dengan pembayaran imani. Jadi akadnya yang pertama seperti seseorang menghutangkan kepada provider dengan mentop. Yang kedua, takyif fikihnya
jual beli jasa terutang, yaitu ijarah mausuf fi dhimmah. Ketika user melakukan top up deposit, hakikatnya dia sedang membeli layanan yang bisa dibayar dengan e-money, meskipun jasanya tidak jelas. Yang penting ketika top up dengan uang atau saldo yang ada di kartu tersebut, dia telah membeli jasanya. Adapun jasanya yang mana, tergantung dia bisa pilih yang tersedia dari jasa tersebut ya. Atau lebih seperti pulsa, tapi manfaatnya luas, tidak hanya untuk telepon atau SMS, bisa juga membeli sebuah barang. Kalau takyif fikinya kita ambil yang kedua. Adapun yang ketiga, hakikat e-money, takyif fikinya adalah mata uang. Sehingga pada saat kita men-top up, seolah-olah kita mengganti uang kertas dengan uang digital. Maka terjadilah akad tukar menukar uang dengan uang, atau yang disebut dengan apa jemaah? Yang masih ingat? Transaksi yang berkaitan dengan jual beli uang dengan uang. Hah? Akad apa? Abu Salman, akad apa? Akad as-sof. Apa? As-sof. Akad jual beli antara mata uang dengan mata uang. Seperti seseorang membeli mata uang digital dengan mata uang kartal. Paham di sini jemaah? Ini 3 pendekatan fikih. Mana yang dipilih? Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahasnya dari kitab yang mudah-mudahan manfaat ini, karena waktu sudah di ujungnya. Kita cukupkan terlebih dahulu jamaah kajian kita. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.